Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat menjalani hari ya. Aku yakin di antara kita mungkin ada yang pernah atau sedang merasakan sendiri betapa tidak nyamannya bahkan menyakitkannya serangan asam urat. Rasanya seperti ada jarum-jarum kecil yang menusuk-nusuk sendi, bikin jalan susah, bahkan kadang sampai bengkak dan merah. Nah, kalau sudah begitu, pasti kita langsung mikir, "Duh, salah makan apa lagi ya aku kemarin?" Betul kan? Pasti banyak di antara kamu yang merasa bingung dan frustrasi. Satu sisi ingin menikmati makanan enak, di sisi lain takut banget serangan asam urat kambuh lagi. Kita jadi ragu-ragu, makanan ini boleh nggak ya? Makanan itu aman nggak ya? Apalagi kalau pas lagi kumpul keluarga, banyak hidangan lezat tersaji, tapi kita cuma bisa melirik dengan hati-hati. Rasanya seperti dibatasi, padahal kita juga ingin ikut senang-senang bareng. Kebingungan ini sering banget muncul, dan itu wajar kok. Kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang masih meraba-raba, mana sih makanan yang benar-benar jadi pemicu utama, dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi dan menghindarinya tanpa merasa tersiksa. Nah, di sini aku mau ngajak kamu ngobrol santai, persis kayak kita lagi nongkrong bareng bahas hal penting ini. Kita akan kupas tuntas soal makanan pemicu asam urat, kenapa mereka bisa jadi musuh utama, dan bagaimana strategi jitu kita untuk mengatasinya. Jangan khawatir, kita akan bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa istilah medis yang bikin kening berkerut. Anggap saja ini sesi curhat sekaligus belajar bareng ya. Sebelum kita jauh membahas daftar makanan, yuk kita pahami dulu sedikit tentang asam urat itu sendiri. Jadi, secara sederhana, asam urat itu adalah semacam sampah atau produk sisa metabolisme dalam tubuh kita. Sampah ini namanya purin. Nah, purin ini sebenarnya ada secara alami di dalam tubuh kita dan juga ada di banyak makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ketika purin ini diproses, dia akan menghasilkan asam urat. Normalnya, ginjal kita akan bekerja keras untuk menyaring dan membuang kelebihan asam urat ini melalui urin. Jadi, kadar asam urat di dalam darah kita tetap stabil dan aman. Tapi, masalahnya muncul kalau ada ketidakseimbangan. Bisa jadi karena tubuh kita memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal kita kurang efektif dalam membuangnya. Akibatnya, kadar asam urat di dalam darah jadi meningkat. Kalau sudah begini, asam urat yang berlebihan itu bisa membentuk kristal-kristal tajam yang mirip jarum. Kristal-kristal inilah yang kemudian menumpuk di sendi-sendi kita, paling sering di jempol kaki, tapi bisa juga di lutut, pergelangan tangan, atau sendi lainnya. Penumpukan kristal inilah yang menyebabkan peradangan hebat, rasa sakit luar biasa, bengkak, dan kemerahan yang kita kenal sebagai serangan asam urat. Jadi teman-teman, makanan itu punya peran besar banget karena banyak makanan yang kita konsumsi mengandung purin. Semakin tinggi kadar purin dalam makanan, semakin banyak asam urat yang mungkin diproduksi tubuh kita. Nah, ini dia kunci utama dari semua permasalahan kita. Mengidentifikasi dan menghentikan konsumsi jenis makanan pemicu ini adalah langkah paling krusial. Ini bukan cuma soal menghindari rasa sakit sesaat, tapi juga tentang menjaga kondisi tubuh kita tetap stabil dalam jangka panjang. Bayangkan, kalau kita bisa mengendalikan ini, kita bisa lebih bebas bergerak, tidur lebih nyenyak, dan pastinya hidup jadi lebih berkualitas. Penasaran kan makanan apa saja yang sering jadi biang keroknya? Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari kelompok makanan yang paling sering disebut-sebut sebagai musuh bebuyutan bagi penderita asam urat, daging merah, dan jeroan. Aku tahu, mendengar kata daging merah saja mungkin sudah bikin beberapa dari kita merasa ngeri, apalagi kalau kita pecinta kuliner. Tapi memang harus kita akui, daging merah seperti daging sapi, kambing, dan babi, terutama bagian-bagian tertentu, punya kandungan purin yang sangat tinggi. Contohnya, sate kambing yang empuk
empuk dan gurih itu, atau steak sapi yang juicy, memang sulit ditolak. Namun di balik kenikmatannya tersimpan potensi pemicu yang cukup besar. Mari kita bahas lebih detail. Daging merah, khususnya yang berlemak, mengandung purin yang tinggi. Ketika kita mengonsumsi purin ini, tubuh kita akan memecahnya menjadi asam urat. Kalau dikonsumsi sesekali dalam porsi kecil, mungkin tidak terlalu masalah bagi sebagian orang. Tapi kalau sering dan dalam jumlah banyak, ini bisa jadi bencana. Bayangkan, setelah menikmati sepiring sate kambing atau gulai sapi yang lezat, beberapa jam kemudian atau keesokan harinya, tiba-tiba jempol kaki mulai terasa nyeri, kemudian bengkak dan memerah. Nah, itu dia alarm dari tubuh kita. Yang lebih parah lagi adalah jeroan, hati, ginjal, otak, ampela, usus, babat, dan organ dalam lainnya adalah gudangnya purin. Kandungan purin di jeroan jauh lebih tinggi dibandingkan daging merah biasa. Aku tahu banyak masakan tradisional kita yang menggunakan jeroan dan rasanya memang sangat menggoda. Soto babat, sate usus, gulai otak, atau empal gentong dengan irisan babat, semuanya punya daya tarik tersendiri. Tapi untuk teman-teman yang punya riwayat asam urat, makanan-makanan ini harus benar-benar dihindari atau setidaknya dikonsumsi dalam jumlah yang sangat-sangat minim dan sangat jarang. Anggap saja ini seperti melihat barang mewah di etalase toko. Boleh dilihat, tapi jangan sampai terbawa pulang, apalagi dikonsumsi secara berlebihan. Kenapa sih jeroan ini begitu berbahaya? Karena organ-organ ini adalah tempat metabolisme tubuh hewan berlangsung, sehingga secara alami mereka menyimpan banyak senyawa purin. Jadi ketika kita memakannya, kita secara tidak langsung memasukkan bom purin ke dalam tubuh kita. Proses pencernaan akan memecah purin ini menjadi asam urat dalam jumlah besar, dan kalau tubuh kita sudah punya kecenderungan untuk sulit membuangnya, maka penumpukan kristal asam urat jadi tak terhindarkan. Jadi, solusi pertama kita adalah batasi atau hindari sepenuhnya konsumsi daging merah, terutama jeroan. Aku tahu ini sulit, apalagi kalau kita sudah terbiasa. Tapi coba deh kita ubah pola pikirnya. Bukan berarti kita tidak boleh makan enak lagi, tapi kita mencari alternatif yang lebih aman dan tetap lezat. Misalnya, daripada sate kambing, kita bisa coba sate ayam tanpa kulit. Atau kalau ingin makan daging, pilih daging ayam tanpa kulit atau ikan yang rendah purin. Ini bukan pantangan yang menyiksa, tapi lebih ke arah memilih yang terbaik untuk tubuh kita. Nah, ini dia bagian yang sering jadi perdebatan dan banyak orang salah paham, seafood atau makanan laut. Banyak yang berpikir, kalau ikan kan sehat, proteinnya tinggi. Memang benar, ikan dan makanan laut itu sumber protein yang bagus dan banyak mengandung omega 3 yang baik untuk jantung. Tapi tidak semua jenis seafood itu ramah untuk penderita asam urat. Ada beberapa jenis seafood yang kandungan purinnya sangat tinggi, bahkan setara dengan jeroan. Contohnya, ikan teri, sarden, makarel, kerang, udang, kepiting, dan lobster. Aku tahu, bayangkan nasi hangat dengan ikan teri balado pedas atau sepiring sarden kalengan yang praktis atau bahkan hidangan mewah kepiting saus padang yang menggoda. Semuanya lezat kan? Tapi sayangnya, jenis-jenis seafood ini adalah pemicu kuat serangan asam urat. Ikan-ikan kecil seperti teri dan sarden meskipun ukurannya mini, tapi kandungan purinnya sangat pekat. Begitu juga dengan kerang-kerangan seperti kerang hijau, kerang dara, atau tiram. Dan jangan lupakan udang, kepiting, serta lobster yang harganya mahal tapi bisa jadi pemicu nyeri yang lebih mahal lagi. Kenapa mereka tinggi purin? Karena mereka adalah hewan laut yang memiliki metabolisme purin yang aktif, apalagi ikan-ikan yang berukuran kecil dan utuh kita makan, termasuk tulang dan organ dalamnya, tentu saja kandungan purinnya jadi sangat tinggi. Demikian pula dengan kerang-kerangan yang sering kita makan utuh. Jadi, kalau kamu punya riwayat asam urat, sebaiknya hindari atau batasi sangat-sangat ketat jenis seafood yang tinggi purin ini. Ini bukan berarti semua ikan itu buruk ya. Ada beberapa jenis ikan yang kandungan purinnya moderat dan masih bisa dikonsumsi dalam porsi terbatas. Misalnya ikan salmon, tuna, tapi bukan tuna kalengan yang direndam minyak dan banyak pengawet ya. Atau ikan kod. Tapi tetap ingat, kuncinya adalah porsi dan frekuensi. Jangan kalap.
Lalu, bagaimana dengan yang suka makan di restoran seafood? Wah, ini tantangan tersendiri. Mungkin kita bisa memilih menu yang lebih aman, misalnya tumis sayuran atau ikan bakar yang rendah purin, tapi tetap dalam porsi kecil. Atau kita bisa mencoba hidangan lain yang bukan seafood sama sekali. Ini butuh komitmen dan sedikit pengorbanan, tapi demi kesehatan jangka panjang, ini sangat sepadan kok. Ingat, rasa sakit akibat asam urat itu jauh lebih tidak menyenangkan daripada menahan diri sebentar dari makanan favorit. Transisi penasaran selanjutnya, tapi teman-teman, tahu nggak sih kalau bukan cuma makanan padat saja yang bisa jadi pemicu, ternyata minuman yang sering kita anggap sepele juga bisa jadi biang keladi utama. Ya, betul sekali. Minuman manis dan beralkohol. Ini sering banget terlewatkan dalam daftar pantangan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Mari kita mulai dari minuman manis. Aku tidak bicara tentang jus buah segar yang kita buat sendiri di rumah ya, tapi lebih ke arah minuman manis kemasan, soda, minuman berenergi, atau jus buah dalam kemasan yang seringkali ditambahkan gula fruktosa jagung tinggi, high fructosa corn syrup. Kamu pasti sering lihat kan di supermarket berbagai macam minuman soda dengan rasa yang beragam, atau jus buah kemasan dengan klaim alami, tapi ternyata kandungan gulanya luar biasa tinggi. Nah, disinilah letak masalahnya. Fruktosa, terutama dalam jumlah besar seperti yang minuman manis ini bisa jadi pemicu asam urat yang sangat kuat. Kenapa? Karena fruktosa ini punya jalur metabolisme khusus di dalam tubuh kita yang ternyata bisa langsung merangsang produksi asam urat. Jadi, beda dengan glukosa yang digunakan sebagai energi, fruktosa ini dipecah dengan cara yang bisa meningkatkan kadar asam urat secara signifikan. Ibaratnya, fruktosa ini adalah jalan pintas bagi tubuh untuk memproduksi asam urat lebih cepat dan lebih banyak. Jadi, bayangkan kamu sedang haus banget, lalu minum sebotol soda dingin atau jus kemasan yang manis. Rasanya memang segar di tenggorokan, tapi di dalam tubuh, proses produksi asam urat sedang berjalan dengan cepat. Kalau ini jadi kebiasaan sehari-hari, jangan heran kalau serangan asam urat jadi sering kambuh. Ini adalah salah satu pemicu tersembunyi yang sering tidak disadari banyak orang. Lalu, bagaimana dengan minuman beralkohol? Nah, ini juga punya cerita tersendiri. Alkohol, terutama bir, adalah salah satu pemicu asam urat yang paling terkenal. Kenapa bir? Karena bir mengandung purin dalam jumlah yang cukup tinggi. Selain itu, alkohol secara umum, termasuk minuman keras lainnya seperti whisky, vodka, atau anggur, juga bisa mengganggu kemampuan ginjal kita untuk membuang asam urat dari tubuh. Jadi, ini serangan dua arah. Alkohol meningkatkan produksi asam urat dan sekaligus menghambat pembuangannya. Double trouble kan? Bayangkan, setelah minum beberapa gelas bir di acara kumpul-kumpul atau menikmati segelas anggur di makan malam, keesokan paginya sendi mulai terasa kaku dan nyeri. Itu adalah efek dari alkohol yang memicu lonjakan asam urat. Jadi, untuk teman-teman yang punya riwayat asam urat, sangat disarankan untuk menghindari alkohol sepenuhnya atau setidaknya membatasinya seminimal mungkin. Ini demi kebaikan tubuh kita sendiri. Solusinya sederhana tapi kadang sulit dilakukan. Ganti minuman manis dan beralkohol dengan air putih. Air putih adalah minuman terbaik untuk penderita asam urat. Kenapa? Karena air putih membantu ginjal kita bekerja lebih efektif dalam menyaring dan membuang kelebihan asam urat dari tubuh melalui urin. Semakin banyak kita minum air, semakin encer urin kita dan semakin mudah asam urat dikeluarkan. Jadi, biasakan membawa botol minum kemana-mana dan pastikan kamu minum air putih yang cukup setiap hari. Ini adalah langkah paling mudah dan paling efektif yang bisa kamu lakukan. Sampai sini, kita sudah bahas daging merah, jeroan, seafood tertentu, dan minuman manis serta beralkohol. Rasanya banyak banget ya pantangannya. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan. Dan ini juga sering jadi sumber kebingungan. Nah, ini dia bagian yang sering bikin orang salah paham dan jadi dilema. Sayuran. Kamu pasti pernah dengar kan? Katanya sayuran tertentu juga bisa memicu asam urat. Benarkah begitu? Yuk kita cari tahu faktanya.
Ini adalah salah satu mitos yang paling sering beredar dan bikin banyak orang jadi takut makan sayur. Dulu, memang ada kepercayaan bahwa beberapa jenis sayuran seperti bayam, kangkung, asparagus, kembang kol, dan jamur harus dihindari oleh penderita asam urat karena dianggap tinggi purin. Tapi teman-teman, ini adalah informasi yang sudah tidak relevan lagi dengan penelitian terbaru. Fakta ilmiah yang lebih modern menunjukkan bahwa purin yang berasal dari sayuran itu berbeda dengan purin yang berasal dari sumber hewani. Purin dalam sayuran, meskipun ada, tidak terbukti meningkatkan risiko serangan asam urat. Bahkan sebaliknya, banyak penelitian justru menunjukkan bahwa konsumsi sayuran, termasuk yang diduga tinggi purin seperti bayam atau jamur, justru baik untuk penderita asam urat. Kenapa begitu? Karena sayuran kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Semua nutrisi ini sangat penting untuk kesehatan tubuh, termasuk membantu mengurangi peradangan dan mendukung fungsi ginjal. Serat misalnya bisa membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi serta menjaga berat badan ideal. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang bisa memperparah peradangan. Jadi, sebenarnya sayuran itu adalah sahabat kita, bukan musuh. Jadi teman-teman, jangan takut makan sayur ya. Bayam, kangkung, brokoli, wortel, tomat, timun, asparagus, kembang kol, jamur, dan semua jenis sayuran lainnya justru sangat dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Mereka adalah sumber nutrisi penting yang bisa menjaga tubuh tetap sehat dan bahkan membantu mengelola kadar asam urat secara tidak langsung. Kamu bisa menikmati sup sayuran hangat, tumis sayuran, salad segar, atau jus sayuran. Variasinya banyak sekali dan semuanya baik untuk tubuhmu. Ini adalah pemecahan masalah dari kebingungan kita di awal. Kita tidak perlu lagi khawatir tentang sayuran. Justru, dengan mengonsumsi lebih banyak sayuran, kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jadi, mulai sekarang, masukkan lebih banyak sayuran ke dalam menu harianmu ya. Nah, sekarang kita beralih ke area lain yang juga sering jadi pemicu tersembunyi, yaitu makanan olahan dan cepat saji. Kamu pasti penasaran kan kenapa makanan praktis ini bisa jadi masalah? Makanan olahan dan cepat saji memang sangat praktis dan sering jadi pilihan saat kita buru-buru atau malas masak. Contohnya, sosis, nugget, bakso kemasan, mie instan, makanan kaleng, atau berbagai macam snack kemasan yang ada di pasaran. Termasuk juga makanan cepat saji seperti burger, pizza, atau ayam goreng tepung dari restoran. Meskipun makanan-makanan ini mungkin tidak secara langsung mengandung purin setinggi jeroan atau seafood tertentu, tapi mereka punya masalah lain yang tidak kalah serius. Makanan olahan dan cepat saji seringkali tinggi garam, tinggi lemak trans, tinggi gula tambahan termasuk fruktosa, dan mengandung berbagai macam pengawet serta bahan kimia lainnya. Semua ini meskipun tidak langsung memicu asam urat melalui purin, bisa berkontribusi pada masalah kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana hubungannya dengan asam urat? Pertama, kandungan garam yang tinggi bisa menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah, yang secara tidak langsung bisa memperburuk kondisi tubuh dan memperlambat proses pembuangan asam urat. Kedua, lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi bisa memicu peradangan dalam tubuh. Tubuh yang sedang dalam kondisi peradangan cenderung lebih rentan terhadap serangan asam urat. Ketiga, gula tambahan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bisa merangsang produksi asam urat. Dan keempat, bahan pengawet serta bahan kimia lainnya bisa membebani kerja ginjal dan hati, organ yang sangat penting dalam proses metabolisme dan pembuangan asam urat. Jadi, meskipun kamu tidak langsung merasakan serangan asam urat setelah makan seporsi mie instan atau burger, konsumsi rutin makanan olahan dan cepat saji bisa menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dalam tubuhmu yang pada akhirnya bisa membuatmu lebih rentan terhadap kekambuhan asam urat dan berbagai penyakit lainnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatanmu.
Solusinya, sebisa mungkin kurangi atau hindari makanan olahan dan cepat saji. Usahakan untuk memasak sendiri di rumah. Dengan memasak sendiri, kamu bisa mengontrol bahan-bahan yang digunakan, memilih bahan-bahan segar, mengurangi garam, gula, dan lemak, serta menghindari pengawet. Mungkin awalnya terasa merepotkan, tapi percaya deh, hasilnya jauh lebih baik untuk tubuhmu. Anggap saja ini sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kamu layak mendapatkan makanan yang terbaik dan paling sehat. Masih ada lagi nih yang sering jadi jebakan manis, gula dan makanan manis berlebihan. Kamu pasti penasaran kan kenapa gula yang rasanya manis itu bisa jadi pemicu rasa pahit di sendi? Yap, betul sekali. Selain minuman manis yang sudah kita bahas, makanan manis berlebihan secara umum juga perlu kita perhatikan. Ini termasuk kue-kue, biskuit, coklat, permen, es krim, dan semua makanan lain yang mengandung gula tambahan dalam jumlah besar. Seperti yang sudah kita tahu, fruktosa adalah salah satu jenis gula yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Nah, banyak makanan manis ini yang menggunakan fruktosa sebagai pemanis, atau setidaknya gula pasir, sukrosa, yang juga mengandung fruktosa. Ketika kita mengonsumsi gula berlebihan, tubuh kita akan bekerja keras untuk memprosesnya, dan dalam proses itu, produksi asam urat bisa meningkat. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga bisa menyebabkan penambahan berat badan atau obesitas. Obesitas sendiri adalah faktor risiko yang signifikan untuk asam urat. Orang dengan berat badan berlebih cenderung memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi dan lebih sering mengalami serangan. Jadi, gula ini punya efek ganda, langsung memicu produksi asam urat dan secara tidak langsung meningkatkan risiko melalui penambahan berat badan. Aku tahu menahan godaan makanan manis itu tidak mudah, apalagi kalau kita sedang stres atau butuh reward setelah seharian bekerja. Tapi coba deh kita cari alternatif yang lebih sehat. Misalnya, daripada makan kue manis, kita bisa pilih buah-buahan segar. Buah-buahan mengandung gula alami tapi juga kaya serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Atau, kalau memang ingin yang manis, coba bikin sendiri di rumah dengan mengurangi takaran gula dan menggunakan pemanis alami seperti madu dalam jumlah terbatas atau stevia. Ingat, ini bukan berarti kita tidak boleh makan manis sama sekali, tapi kuncinya adalah moderasi dan pilihan yang bijak. Sesekali menikmati sepotong kecil kue mungkin tidak apa-apa, tapi jangan sampai jadi kebiasaan sehari-hari. Tubuh kita akan berterima kasih kalau kita memperlakukannya dengan baik. Nah, ada satu lagi nih yang mungkin jarang terpikirkan tapi punya potensi jadi pemicu, ragi atau yeast. Penasaran kan kenapa ragi yang bikin roti mengembang itu bisa jadi masalah? Ragi atau yeast adalah mikroorganisme yang digunakan dalam berbagai proses pembuatan makanan seperti roti, kue, bir, dan beberapa jenis ekstrak makanan. Memang, ragi sendiri mengandung purin. Jadi, produk-produk yang dibuat dengan ragi atau yang mengandung ekstrak ragi bisa jadi pemicu asam urat bagi sebagian orang yang sangat sensitif. Contohnya, beberapa jenis roti, terutama roti gandum utuh, yang proses fermentasinya melibatkan banyak ragi atau makanan yang menggunakan ekstrak ragi sebagai penguat rasa. Bahkan, beberapa suplemen makanan juga bisa mengandung ekstrak ragi. Namun, perlu dicatat bahwa efek ragi ini tidak sekuat daging merah atau jeroan. Bagi sebagian besar penderita asam urat, konsumsi roti atau produk ragi dalam jumlah normal mungkin tidak akan langsung memicu serangan. Tapi, kalau kamu sangat sensitif dan sudah mencoba menghindari pemicu utama lainnya tapi masih sering kambuh, mungkin kamu perlu memperhatikan asupan ragi ini. Solusinya, jika kamu curiga ragi adalah pemicumu, coba kurangi konsumsi roti yang menggunakan banyak ragi atau perhatikan label makanan untuk mencari tahu apakah ada ekstrak ragi yang tersembunyi. Kamu bisa mengganti roti biasa dengan roti tawar tanpa ragi atau mencari alternatif karbohidrat lain seperti nasi, kentang, atau ubi. Ini adalah langkah kecil yang mungkin bisa memberikan perbedaan besar bagi sebagian orang. Oke teman-teman, kita sudah bahas banyak banget jenis makanan pemicu, tapi ada satu hal lagi yang sering bikin bingung. Bagaimana dengan protein hewani secara umum? Apakah semua protein hewani itu jahat? Tidak juga teman-teman, ini adalah poin penting yang perlu kita luruskan. Tidak semua protein hewani itu tinggi purin atau berbahaya bagi penderita asam urat. Kita sudah bahas daging merah dan jeroan yang memang harus dihindari. Tapi ada juga protein hewani yang kandungan purinnya moderat
moderat dan masih bisa dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Contohnya, daging ayam dan kalkun. Daging ayam, terutama bagian dada tanpa kurit, punya kandungan purin yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Jadi, ini bisa jadi alternatif protein hewani yang lebih aman. Kamu bisa menikmati ayam panggang, ayam kukus, atau sup ayam tanpa kulit. Kuncinya adalah porsi dan cara pengolahan. Hindari ayam goreng tepung yang tinggi lemak atau olahan ayam dengan banyak saus instan yang tinggi gula dan garam. Telur juga merupakan sumber protein hewani yang sangat baik dan rendah purin. Jadi, telur bisa jadi pilihan aman untuk sarapan atau tambahan protein dalam makananmu. Kamu bisa menikmati telur rebus, telur dadar, atau telur orak-arik. Susu rendah lemak dan produk olahannya seperti yogurt atau keju rendah lemak juga umumnya aman dan bahkan ada penelitian yang menunjukkan bisa membantu menurunkan risiko asam urat. Kalsium dan protein dalam susu baik untuk tubuh asalkan pilih yang rendah lemak dan tanpa gula tambahan. Jadi, intinya kita tidak perlu menghindari semua protein hewani. Kita hanya perlu lebih selektif dalam memilih jenisnya dan memperhatikan porsinya. Ini bukan tentang puasa protein, tapi tentang memilih protein yang cerdas. Ingat, tubuh kita tetap butuh protein untuk membangun dan memperbaiki sel-sel. Jadi, jangan sampai kekurangan ya. Oke teman-teman, kita sudah banyak banget membahas tentang makanan pemicu dan kenapa mereka jadi masalah. Aku tahu ini mungkin terasa seperti daftar panjang yang bikin pusing, tapi jangan khawatir. Aku di sini untuk kasih tips praktis yang bisa kamu terapkan sehari-hari. Ini bukan cuma soal menghindari, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap hidup sehat dengan asam urat yang terkontrol. Siap? Yuk kita mulai. Tips praktis dalam mengatasi masalah asam urat. 1. Pentingnya minum air putih yang cukup. Ini adalah kunci emas. Aku tahu ini terdengar sepele, tapi efeknya luar biasa besar. Air putih itu seperti pembersih alami untuk tubuh kita. Ginjal kita butuh banyak air untuk bisa bekerja optimal dalam menyaring dan membuang kelebihan asam urat dari darah. Bayangkan saja, kalau sungai airnya sedikit, kotoran akan menumpuk. Tapi kalau airnya deras, kotoran akan terbawa arus. Begitu juga dengan tubuh kita. Usahakan minum minimal 8 gelas air putih sehari atau sekitar 2 liter. Kalau kamu banyak beraktivitas fisik atau tinggal di daerah panas, mungkin kamu butuh lebih dari itu ya. Jangan tunggu sampai haus baru minum ya. Jadikan kebiasaan untuk selalu sedia air putih di dekatmu. Mulai dari bangun tidur, minum segelas air. Sebelum makan, minum segelas air. Di antara waktu makan, minum lagi. Sebelum tidur, minum lagi. Kamu bisa setel alarm di handphone sebagai pengingat atau gunakan botol minum yang ada penanda waktu. Kenapa ini penting? Karena dengan minum air putih yang cukup, urin kita akan lebih encer sehingga kristal asam urat lebih sulit terbentuk dan lebih mudah dikeluarkan. Ini adalah salah satu cara paling sederhana, murah, dan efektif untuk membantu mencegah serangan asam urat. Jadi, mulai sekarang jadikan air putih sebagai minuman utamamu ya. Lupakan soda, jus kemasan, atau minuman lainnya. Ganti semua itu dengan air putih bening yang menyegarkan. 2. Pola makan seimbang. Bukan cuma pantangan, tapi pilihan terbaik. Mengelola asam urat itu bukan cuma soal menghindari makanan pemicu, tapi juga soal memperbanyak makanan yang baik untuk tubuh. Ini tentang membangun pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi. A. Perbanyak sayuran dan buah-buahan. Seperti yang sudah kita bahas, sayuran itu adalah sahabat kita. Mereka kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan. Makanlah berbagai jenis sayuran berwarna-warni setiap hari. Begitu juga buah-buahan. Pilih yang tidak terlalu manis atau yang mengandung vitamin C tinggi seperti jeruk, stroberi, atau kiwi. Vitamin C ini ada penelitian yang menunjukkan bisa membantu menurunkan kadar asam urat. B. Pilih karbohidrat kompleks. Ganti nasi putih dengan nasi merah, roti putih dengan roti gandum utuh, atau tambahkan ubi dan kentang sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat kompleks ini kaya serat, membuat kita kenyang lebih lama, dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. C. Pilih sumber protein yang tepat. Fokus pada protein rendah purin seperti daging ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, atau ikan tertentu seperti salmon dalam porsi terbatas. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga bisa jadi sumber protein nabati yang baik.
D. Pilih lemak sehat. Gunakan minyak zaitun, minyak kelapa, atau alpukat sebagai sumber lemak sehat. Hindari lemak trans dan lemak jenuh yang banyak terdapat pada makanan olahan dan cepat saji. Membangun pola makan seimbang ini memang butuh waktu dan komitmen, tapi ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatanmu secara menyeluruh. Ingat, tubuh yang sehat adalah aset paling berharga. 3. Manajemen berat badan. Turunkan beban sendi dan risiko asam urat. Obesitas atau kelebihan berat badan adalah salah satu faktor risiko utama untuk asam urat. Orang dengan berat badan berlebih cenderung memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi karena tubuh mereka memproduksi lebih banyak asam urat dan ginjal mereka mungkin kurang efektif dalam membuangnya. Selain itu, berat badan berlebih juga memberikan tekanan ekstra pada sendi-sendi yang bisa memperparah rasa sakit saat serangan asam urat kambuh. Jadi, jika kamu memiliki berat badan berlebih, menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat bisa sangat membantu dalam mengelola asam urat. Fokuslah pada penurunan berat badan yang realistis, misalnya 0,5 sampai 1 kg per minggu. Jangan melakukan diet ekstrim yang menjanjikan penurunan berat badan drastis dalam waktu singkat, karena ini bisa malah memicu lonjakan asam urat. Tubuh kita butuh proses yang stabil. Bagaimana cara menurunkan berat badan yang sehat? Kombinasikan pola makan seimbang seperti yang sudah kita bahas dengan aktivitas fisik teratur. Ingat, ini bukan cuma soal angka di timbangan, tapi juga soal merasa lebih bugar, lebih berenergi, dan lebih sehat secara keseluruhan. 4. Olahraga teratur. Gerakkan tubuhmu, rasakan manfaatnya. Olahraga itu penting banget, bukan cuma untuk menurunkan berat badan, tapi juga untuk kesehatan sendi dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Dengan berolahraga teratur, kamu bisa meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis termasuk asam urat. Pilih jenis olahraga yang kamu nikmati dan tidak terlalu membebani sendi, apalagi kalau kamu sedang dalam masa pemulihan dari serangan asam urat. Jalan kaki, bersepeda, berenang, yoga, atau tai chi adalah pilihan yang bagus. Mulailah dengan intensitas ringan dan tingkatkan secara bertahap. Usahakan berolahraga minimal 30 menit setiap hari atau setidaknya 3-5 kali seminggu. Ingat, konsistensi itu kuncinya. Tidak perlu langsung jadi atlet maraton. Cukup mulai dengan langkah kecil, misalnya jalan kaki keliling kompleks setiap pagi. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi lebih kuat, lebih bugar, dan pikiranmu jadi lebih jernih. Olahraga juga bisa jadi pelepas stres yang ampuh loh. 5. Pencatatan makanan, food diary. Kenali pemicu pribadimu. Setiap orang itu unik dan reaksi tubuh terhadap makanan juga bisa berbeda-beda. Meskipun kita sudah tahu daftar makanan pemicu secara umum, ada kemungkinan kamu punya pemicu pribadi yang tidak terdaftar di mana-mana. Nah, disinilah pentingnya food diary. Coba deh selama beberapa minggu atau bulan, catat semua makanan dan minuman yang kamu konsumsi setiap hari. Jangan lupa catat juga kapan serangan asam urat terjadi, seberapa parah, dan apa saja yang kamu makan sebelum serangan itu muncul. Dengan begitu, kamu bisa melihat pola dan mengidentifikasi makanan atau minuman apa yang paling sering memicu kekambuhan asam uratmu. Misalnya, mungkin kamu sangat sensitif terhadap udang tapi tidak terlalu bermasalah dengan sarden. Atau mungkin kamu menyadari bahwa setiap kali kamu minum kopi instan dengan gula tinggi, serangan asam uratmu kambuh. Informasi ini sangat berharga untuk membuat rencana diet yang lebih personal dan efektif. Ini seperti kamu sedang jadi detektif untuk tubuhmu sendiri. Menarik kan? 6. Membaca label makanan, waspada pemicu tersembunyi. Di era modern ini, banyak banget makanan kemasan yang beredar, dan seringkali bahan-bahan di dalamnya tidak sesederhana yang kita kira. Banyak makanan olahan yang mengandung gula tambahan, termasuk fruktosa jagung tinggi, ekstrak ragi, atau pengawet yang bisa jadi pemicu asam urat. Biasakan untuk selalu membaca label nutrisi dan daftar bahan-bahan pada kemasan makanan. Perhatikan kandungan gula, terutama fruktosa atau high fructose corn syrup. Perhatikan juga kandungan purin jika ada, meskipun tidak semua produk mencantumkannya. Dan waspadai bahan-bahan tambahan yang tidak kamu kenali. Semakin sedikit bahan tambahan kimia, semakin baik.
Ini mungkin terasa merepotkan di awal, tapi setelah beberapa kali, kamu akan terbiasa dan jadi lebih pintar dalam memilih makanan. Anggap saja ini sebagai perisai yang melindungi tubuhmu dari bahan-bahan yang tidak diinginkan. 7. Memasak di rumah. Kendalikan apa yang kamu makan. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengontrol asupan purin, gula, garam, dan lemak. Dengan memasak sendiri di rumah, kamu punya kendali penuh atas bahan-bahan yang kamu gunakan. Kamu bisa memilih bahan-bahan segar, mengurangi penggunaan minyak, garam, dan gula, serta menghindari pengawet dan bahan kimia tambahan. Coba deh eksplorasi resep-resep sehat yang rendah purin. Ada banyak sekali inspirasi masakan lezat yang bisa kamu coba. Misalnya, tumis ayam tanpa kurit dengan banyak sayuran, ikan panggang dengan bumbu rempah alami, atau sup tahu tempe yang hangat dan bergizi. Ajak keluarga untuk ikut memasak bersama, ini bisa jadi kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Memasak di rumah juga bisa lebih hemat dan pastinya lebih higienis. Ini adalah investasi ganda untuk kesehatan dan juga untuk dompetmu. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktu lebih banyak di dapur ya. 8. Berkomunikasi dengan dokter atau ahli gizi. Dapatkan saran terbaik. Meskipun kita sudah banyak belajar di sini, setiap kondisi tubuh itu unik. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berkomunikasi dengan dokter atau ahli gizi. Dokter bisa memberikan diagnosis yang tepat, memantau kadar asam uratmu, dan memberikan resep obat jika diperlukan. Mereka juga bisa memberikan saran medis yang spesifik sesuai dengan kondisi kesehatanmu secara keseluruhan. Jangan pernah ragu untuk bertanya semua hal yang kamu bingungkan kepada dokter. Ahli gizi bisa membantumu menyusun rencana diet yang personal dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan kalori dan nutrisi tubuhmu, serta mempertimbangkan makanan pemicu yang sudah kamu identifikasi. Mereka bisa memberikan ide-ide resep, alternatif makanan, dan tips praktis untuk memastikan kamu mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan tanpa memicu serangan asam urat. Anggap saja dokter dan ahli gizi adalah navigator pribadimu dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Mereka punya pengetahuan dan pengalaman yang bisa membimbingmu, jadi jangan sungkan untuk mencari bantuan profesional ya. 9. Manajemen stres. Jaga pikiranmu, jaga tubuhmu. Mungkin kamu berpikir, apa hubungannya stres dengan asam urat? Ternyata stres itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh, termasuk sistem kekebalan tubuh dan proses metabolisme. Ketika kita stres, tubuh kita bisa melepaskan hormon-hormon tertentu yang pada akhirnya bisa memicu peradangan atau memperburuk kondisi yang sudah ada, termasuk asam urat. Selain itu, stres juga seringkali membuat kita jadi kurang memperhatikan pola makan sehat. Kita jadi cenderung mencari makanan yang menghibur, seperti makanan manis, cepat saji, atau minuman beralkohol, yang justru bisa jadi pemicu asam urat. Jadi, penting banget untuk belajar mengelola stres. Ada banyak cara yang bisa kamu coba. A. Meditasi atau pernapasan dalam. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menenangkan pikiran. B. Hobi. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, atau melukis. C. Waktu bersama orang terkasih. Habiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. D. Cukup tidur. Pastikan kamu mendapatkan tidur yang berkualitas minimal 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur bisa meningkatkan stres dan mempengaruhi kesehatan. E. Olahraga. Seperti yang sudah kita bahas, olahraga adalah pelepas stres yang sangat efektif. Mencari tahu apa yang paling cocok untukmu dalam mengelola stres adalah sebuah perjalanan. Tapi percayalah, dengan pikiran yang tenang, tubuh kita juga akan merespon dengan lebih baik. 10. Kesabaran dan konsistensi. Ini adalah maraton bukan sprint. Mengelola asam urat itu bukan seperti minum obat sekali langsung sembuh. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan konsistensi. Akan ada saatnya kamu tergoda untuk melanggar pantangan atau merasa frustrasi karena serangan asam urat masih kambuh meskipun sudah berusaha keras. Itu wajar kok.
Tapi, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil itu berarti. Setiap kali kamu memilih air putih daripada soda, setiap kali kamu memilih sayuran daripada jeroan, itu adalah kemenangan kecil yang akan menumpuk menjadi hasil besar. Jangan menyerah hanya karena satu kali cheat meal atau satu kali serangan kambuh. Bangkit lagi, evaluasi apa yang salah, dan lanjutkan perjuanganmu. Konsistensi dalam menjalankan pola makan sehat, minum air yang cukup, berolahraga, dan mengelola stres adalah kunci utama. Tidak ada hasil instan dalam kesehatan, tapi dengan konsistensi, kamu akan melihat perubahan positif yang signifikan dalam jangka panjang. Percayalah pada prosesnya dan percayalah pada dirimu sendiri. 11. Dukungan sosial. Jangan berjuang sendirian. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah memiliki sistem pendukung. Berjuang melawan asam urat dan mengubah gaya hidup bisa jadi tantangan yang berat, apalagi kalau kita merasa sendirian. Ceritakan kondisimu kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Jelaskan kepada mereka kenapa kamu harus menghindari makanan tertentu. Minta dukungan mereka untuk membantumu tetap pada jalur yang benar. Misalnya, saat ada acara kumpul-kumpul, mereka bisa membantu menyiapkan pilihan makanan yang aman untukmu atau setidaknya tidak menawarimu makanan pemicu. Bergabung dengan komunitas atau grup dukungan online untuk penderita asam urat juga bisa sangat membantu. Kamu bisa berbagi pengalaman, tips, dan saling menyemangati dengan orang-orang yang memahami perjuanganmu. Merasa didukung dan tidak sendirian itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Ingat, kamu tidak harus menanggung ini sendirian. Ada banyak orang yang peduli dan ingin melihatmu sehat. Jadi, jangan ragu untuk mencari dan menerima dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Wah, teman-teman, kita sudah bahas banyak banget ya hari ini. Dari mulai memahami apa itu asam urat, mengenali musuh-musuh utama dalam bentuk makanan pemicu, sampai ke tips-tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Aku tahu, ini mungkin informasi yang cukup padat, tapi aku harap ini bisa memberikan pencerahan dan semangat baru untuk kamu. Intinya, mengidentifikasi dan menghentikan konsumsi jenis makanan pemicu itu sangat-sangat penting. Ini bukan cuma untuk mencegah serangan asam urat yang menyakitkan, tapi juga untuk menjaga kondisi tubuhmu lebih stabil, lebih sehat, dan lebih berenergi setiap hari. Bayangkan, hidup tanpa dihantui rasa nyeri yang tiba-tiba, bisa bergerak bebas, dan menikmati setiap momen tanpa khawatir. Itu kan impian kita semua ya? Ingat, setiap pilihan makanan yang kamu buat adalah langkah kecil menuju kesehatan yang lebih baik. Kamu adalah nahkoda kapal kesehatanmu sendiri. Kamu punya kekuatan untuk mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Mungkin tidak mudah di awal, akan ada godaan dan tantangan, tapi percayalah hasilnya akan sangat sepadan. Jadikan ini sebagai perjalanan untuk lebih mengenal dan mencintai tubuhmu sendiri. Semangat ya teman-teman, aku yakin kamu pasti bisa. Kita sama-sama berjuang untuk hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jangan pernah menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau tips lain seputar asam urat, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini ya. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman satu sama lain. Like, share, komen pengalaman Anda. Disclaimer, informasi yang kami sampaikan di sini bersifat umum dan bukan pengganti nasihat medis profesional. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter jika Anda memiliki kondisi khusus atau sebelum membuat perubahan signifikan pada diet atau gaya hidup Anda.